kalian mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama? Apakah hal itu menjadikan keyakinan kalian terhadap agama Buddha berkurang? Jika kita mampu menerima perbedaan agama, apakah kita juga mampu menerima perbedaan mazhab atau tradisi dalam agama Buddha? Ya, tentunya kalian juga sudah paham bahwa agama Buddha terdiri dari berbagai macam mazhab atau tradisi. Apakah kalian masih ingat apa saja mazhab-mazhab dalam agama Buddha? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghargai keberagaman aliran agama Buddha di Indonesia. Persiapkan diri kalian secara batin dan juga fisik. Siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang harus kalian ingat atau yang harus kalian analisis lebih lanjut. Mari kita mulai belajar bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Kalian ingat ini? Kerajaan Majapahit meninggalkan banyak karya sastra, salah satunya Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular yang menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman tidak hanya dalam hal agama-agama yang ada di Indonesia. Di dalam agama Buddha sendiri ada banyak keragaman aliran atau tradisi atau sekte atau mazhab. Apakah kalian ingat ada mazhab apa saja? Ya, apapun tradisi yang kita pilih, hendaknya kita menyadari bahwa meskipun berlainan aliran, tetapi bersumber dari satu, yaitu ajaran Buddha. Proses menerima perbedaan membutuhkan sikap toleransi. Apakah Buddha mengajarkan toleransi? Mari kita lihat. Dharma yang diajarkan Buddha bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Ada dua jenis kebahagiaan, yaitu kebahagiaan duniawi atau lokia dan kebahagiaan sejati atau lokutara. Untuk mencapai kebahagiaan sejati harus melaksanakan jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan oleh Buddha. Kebahagiaan duniawi termasuk kebahagiaan di alam surga dapat dicapai dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat. Kebahagiaan duniawi dapat dicapai oleh siapapun, tidak dimonopoli oleh umat Buddha. Hal ini dapat dilihat dari khotbah Buddha dalam Asalayana Sutta di dalam Majjhima Nikaya. Buddha mengajarkan Dharma bukan bertujuan untuk mencari pengikut. Meskipun Buddha dengan tegas menyatakan bahwa Dharma adalah kebenaran sejati dan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang benar, tetapi ia tidak pernah memaksakan agar orang lain mempercayai dan menjalankan ajarannya. Sikap Buddha yang tidak memaksakan kehendak, sebaliknya memberikan kebebasan menganut keyakinan dan menjalankan ajaran, juga terlihat dalam Patika Sutta di dalam Digha Nikaya. Dalam kitab suci Majjhima Nikaya, Upali Sutta dikisahkan bahwa Upali yang merupakan seorang siswa dari guru besar aliran Jaina, yaitu Petapani Gantanata Putta, setelah mendengarkan Dharma dari Sang Buddha, ia berniat menjadi siswanya dan berlindung kepada Buddha. Buddha menasihati Upali untuk berpikir terlebih dahulu mengingat bahwa ia adalah seorang yang terkenal di wilayahnya. Akhirnya, meskipun diterima sebagai upasaka, Buddha mengingatkan agar dia tetap memberikan sokongan kepada guru dan orang yang sudah lama disokong. Buddha mengajarkan Dharma tidak dengan cara mengambil siswa dari guru lain dan mencela ajarannya. Pembabaran Dharma yang konsisten pada tujuan awal untuk mencapai pembebasan juga terlihat dalam kitab suci Digha Nikaya Udumbarika Sihanada Sutta, di mana Buddha memberikan nasihat kepada Petapani Groda yang menganut cara penyiksaan diri. Nah, itu tadi adalah sutta-sutta yang menunjukkan sikap toleran Buddha terhadap penganut ajaran agama lain. Sudah paham kan? Upaya menjaga toleransi dalam dekrit Raja Asoka. Asoka adalah raja kejam yang berubah menjadi bijaksana setelah mengenal ajaran Buddha. Asoka membentuk badan pejabat bernama Dharma Mahamata yang berfungsi menyebarkan dharma dan menjaga hubungan kaisar dengan opini publik. Asoka juga mendefinisikan prinsip-prinsip utama Dharma sebagai tanpa kekerasan, toleransi terhadap semua sekte dan pendapat, kepatuhan kepada orang tua, menghormati para brahmana, guru agama, dan pendeta lainnya. Kemurahan hati terhadap teman, perlakuan manusiawi terhadap pelayan, dan kemurahan hati terhadap semua sesuai dengan ajaran Buddha dalam Sigalawaddha Sutta. Selain berziarah ke Lumbini dan Bodh Gaya, Asoka mengirimkan biku-biku pengajar
ke berbagai daerah di India dan juga daerah perbatasannya. Asoka banyak meninggalkan pilar-pilar yang dikenal sebagai pilar Asoka. Beliau adalah seorang Buddhis yang sangat antusias, tetapi beliau bukan seorang yang fanatik buta terhadap agamanya sendiri. Nah, dekrit Raja Asoka yang paling terkenal adalah sebagaimana tertuang dalam Maklumat 14 Batu nomor 12 ini. Agama Buddha merupakan salah satu agama yang memiliki sikap yang toleran dan juga kritis. Agama Buddha mengedepankan sikap keyakinan sementara atau tidak mutlak atau perlu penyelidikan terhadap setiap ajaran agama atau yang kita kenal dengan konsep ehipassiko, yaitu datang dan buktikan baru percaya. Dialog lintas aliran bukanlah hal untuk mengubah aliran lain menjadi aliran kita. Hal ini juga bukan tempat untuk berdebat, menyerang, menyanggah aliran yang lain. Setiap kelompok aliran meyakini keyakinannya masing-masing sekaligus menghormati hak-hak aliran lain untuk mempraktikkan keyakinannya secara bebas. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk mengatasi atau mencegah ketegangan di antara kelompok-kelompok aliran. Maka akan tercipta perdamaian di antara kelompok aliran agama Buddha yang berbeda-beda. Selain dialog lintas aliran, para tokoh agama juga berperan penting dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi. Pemerintah melalui Kementerian Agama menggaungkan pemahaman tentang moderasi beragama. Moderasi adalah jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Prinsip moderasi ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah antara dua kutub. Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika melanggar tiga hal, yaitu nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Pelanggaran dari nilai kemanusiaan contohnya adalah membunuh orang lain atas nama agama. Contoh pelanggaran kesepakatan bersama adalah tidak bersedia menghormat kepada bendera merah putih sebagai lambang negara, tidak setia kepada Pancasila dan NKRI sehingga ingin mendirikan negara agama. Sedangkan contoh pelanggaran ketertiban umum yaitu melakukan aktivitas ibadah di jalan raya atau tempat-tempat yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pengetahuan luas akan menghantarkannya menjadi orang yang bijaksana. Berpengetahuan itu penting karena untuk dapat berdiri di tengah, seseorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang ada di ujung ekstrem kiri dan ujung ekstrem kanan. Sikap hanya melihat kebenaran satu tafsir agama dan buta terhadap kebenaran tafsir lainnya dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi dirinya saja. Pendek kata, untuk moderat seseorang perlu berilmu. Semua ajaran agama pada dasarnya baik dan mengajak kepada kebaikan. Namun pada kenyataannya tidak semua yang dianggap baik itu bisa bertemu dan sejalan. Bahkan kadang dapat terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dengan berbagai alasan. Yang paling sering adalah perbedaan interpretasi ajaran dan fanatisme yang berlebihan. Konflik agama pada umumnya, baik yang bersifat murni maupun yang ditumpangi oleh aspek budaya, politik, ideologi, dan kepentingan golongan, banyak mewarnai perjalanan sejarah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk menghindari timbulnya konflik, harus diciptakan kondisi yang mendukung bagi kehidupan yang rukun dan harmonis. Langkah yang harus ditempuh yaitu menghindari perbuatan, ucapan, dan pikiran yang menimbulkan perselisihan. Nah, jika kalian sudah mendapatkan pemahaman dan inspirasi tentang bagaimana cara menghargai keberagaman agama Buddha di Indonesia, silakan baca sumber-sumber lain untuk memperkaya pengetahuan kalian. Kunjungi wihara-wihara yang berbeda agar kalian tahu berbagai tradisi umat Buddha di Indonesia. Ceritakan kisah inspiratif kalian di media sosial. Jangan lupa kerjakan soal-soal latihan untuk mengukur pemahaman. Tonton ulang videonya jika belum paham.
Dan setelah itu, lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sampai sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.